mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memamerkan lukisan bertuliskan "No Justice, No Peace". Tak ada keadilan, tak ada perdamaian. Lukisan itu dipamerkan di tengah keresahan mayoritas rakyat terhadap kondisi bangsa saat ini. Apa makna lukisan SBY itu? Dan apakah people power akan menjadi pilihan rakyat saat saluran aspirasi tersumbat seperti saat rakyat bersama mahasiswa menumbangkan rezim Orba dengan gerakan reformasi? Nah, mau tahu kisahnya seperti apa? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memamerkan lukisan bernuansa mural yang bertuliskan "No Justice, No Peace", keadilan untuk semua, dengan warna latar belakang biru, hitam, dan merah. Lukisan ini sontak menarik perhatian publik. Lukisan ini diunggah oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng di akun Instagramnya @andi_a_malarangeng pada Rabu 14 Juni 2023. Tampak SBY sedang duduk di sebelah lukisan itu menggunakan kaos bertuliskan "No Justice, No Peace". Ini lukisan Pak SBY yang berbeda, seperti lukisan mural yang syarat dengan makna. No Justice, No Peace, juga Justice for All atau keadilan untuk semua. Mencolok di tengah goresan warna merah, biru, hitam, kuning yang melatari, kata Andi Malarangeng dalam keterangan foto tersebut. Andi Malarangeng menjelaskan lukisan ini mewakili kegusaran SBY tentang suatu negara tanpa keadilan. Ia mengatakan tanpa keadilan mustahil tercipta kedamaian yang sejati. Karena itu negara harus menjamin keadilan untuk semua, bukan untuk segelintir orang. Bukan hanya untuk yang berkuasa dan yang dekat dengan kekuasaan. Bukan pula hanya untuk mereka yang punya uang. Jelas Andi Malarangeng. Andi Malarangeng meyakini semua pihak memiliki rasa gusar sekaligus kerinduan. Bedanya, Pak SBY adalah pelukis yang bisa melukiskannya dengan impresif, luar biasa terangnya. Menurut pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, tulisan "No Justice" berwarna merah bisa ditafsirkan sebagai nafsu keangkaramurkaan dan dari penguasa, khususnya di bidang hukum. Hal itu jadi peringatan bahwa di negeri ini tidak ada keadilan. SBY tampaknya ingin mengingatkan kepada penguasa untuk tidak bermain api dalam bidang hukum. Bahaya di depan mata akan terjadi bila hal itu diabaikan, kata Jamiluddin kepada kantor berita politik Ermol, Kamis 15 Juni 2023. Menurutnya, warna merah identik dengan berani, semangat, agresif, dan penuh gairah. Dalam ilmu psikologi, kata dia, warna merah juga dianggap berbahaya dan peringatan, dominasi, gairah, dan hasrat serta kekuasaan. Namun, dalam literatur Jawa mengenai cerita wayang Dewa Ruci dan Bima, warna merah melambangkan nafsu keangkaramurkaan. Jadi, warna merah pada No Justice dapat diartikan nafsu keangkaramurkaan dari penguasa, jelasnya. Sementara warna biru dalam tulisan No Peace, lanjut Jamiluddin, identik dengan kepercayaan dan kesetiaan. Namun dalam efek psikologi, dalam konotasi positif, warna biru bisa membuat merasa tenang dan dilindungi. Meskipun dalam konotasi negatif, warna biru bisa juga menggambarkan depresi, kelabu, atau melankolis. Jadi, warna biru yang digunakan Pak SBY pada tulisan No Peace bisa saja bermakna, jangan rusak kepercayaan dan kesetiaan rakyat. Rakyat tidak percaya dan tidak setia kepada penguasa bila tidak ada keadilan, papar Jamiluddin. Dengan demikian, Jamiluddin menilai penggunaan gradasi warna dalam lukisan SBY itu syarat akan makna. Warna merah dan biru bisa bermakna bahwa penguasa jangan bermain-main dengan hukum. Rakyat bisa marah.
Peringatan itu yang mungkin ingin disampaikan Pak SBY melalui lukisannya itu kepada penguasa, pungkasnya. Nah, terkait dengan amarah rakyat yang bisa jadi pemicu gerakan people power, bukan hal mustahil terjadi. Apalagi jika rakyat merasa saluran aspirasinya disumbat penguasa. Lantas, bagaimana pandangan pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Masa Jafar tentang kemungkinan people power? Itu mengenai pemilu curang, ini sudah sangat gencar dan kita mengingatkan kembali pada pernyataan Forum Rektor bahwa demokrasi mengalami kemunduran, terutama dilihat dari penyelenggaraan pemilu. Nah, intinya Forum Rektor menghimbau bahwa pemilu sebagai satu mekanisme sirkulasi pergantian kepemimpinan nasional itu betul-betul dipastikan pemilu yang jujur, pemilu yang jurdil, dan berkualitas. Nah, tetapi tampaknya kita lihat dengan pernyataan Pak Jokowi, ya, beliau akan cawe-cawe dengan berbagai multi interpretasi. Sebagian publik mencurigai bahwa pemilu yang akan datang 2024, apakah itu pilpres ya maupun pileg, ditenggarai adalah pemilu yang penuh kecurangan ya, dengan beberapa indikasi ya. Indikasi yang pertama, sekarang juga mencuat DPT yang dianggap bermasalah ya, jadi ada kecenderungan daftar pemilih tetap itu akan dimanipulasi ya di dalam perhitungan jumlah suara. Nah, ini terus bergulir ya. Dan juga indikasi lain apa? Indikasi lain tidak equal ya terhadap peluang bagi capres ya, kita lihat memberikan ruang yang sama. Malahan kita lihat misalkan ada upaya-upaya untuk penjagalan Anies. Ini adalah satu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Nah, jadi apa yang berlaku ya, beberapa mulai dari Forum Rektor, kemudian ada indikasi Presiden cawe-cawe, kemudian penjagalan Anies ya, bahkan partai pendukung Anies itu juga akan dibegal tanda petik ya melalui Demokrat. Itu semakin menunjukkan bahwa memang pemilu ini tidak akan berlangsung secara fair ya, secara jujur, secara adil. Nah, dari indikasi-indikasi ini yang tadinya pemilu itu diharapkan sebagai jalan ya perubahan sosial, perubahan politik secara reguler ya 5 tahun sekali, lalu lama-lama publik itu menaruh tidak percaya bahwa melalui jalan demokrasi pemilu itu akan bisa dilaksanakan, pemilu yang jujur dan adil dan berkualitas. Nah, kemarin ini kita mendengar sudah ada respon balik, yaitu adanya sekelompok tokoh-tokoh masyarakat menyuarakan kalau demikian ya people power itu adalah sebagai satu alternatif ya perubahan, karena dianggap jalan-jalan demokrasi itu tidak memberikan harapan. Lalu kelompok yang menggerakkan perlu adanya people power ya, kebetulan Pak Amin Rais yang didolat untuk memimpin people power itu kalau tidak salah 4 hari yang lalu di Solo. Nah, tentu ajakan people power ini juga tidak bisa dianggap enteng ya, karena kondisi objektif itu sangat
memungkinkan ya memberikan peluang dengan beberapa indikasi tingkat korupsi yang semakin menggila, ya, orang skeptis bahwa aturan penegakan hukum itu bisa membuka atau memberikan harapan. Ternyata orang semakin skeptis soal ketidakadilan, ya, soal pemerataan ekonomi, soal ketimpangan, soal penyalahgunaan kekuasaan, soal sejumlah menteri yang terlibat di dalam bisnis-bisnis. Banyak sekali, ya. Oleh karena itu, jika dilihat dari kondisi objektif, ya, seperti ini, maka people power itu sangat mungkin, di mana sebagian besar rakyat sangat kecewa, ya, bahwa apa yang digadang-gadang reformasi 98 itu ternyata kini reformasi itu berjalan di tempat atau sudah mati suri, istilah lain gitu. Nah, pertanyaannya, apakah people power itu mempunyai kekuatan, ya, bisa mendorong perubahan ini? Nah, ini pertanyaan besar, ya. Nah, kembali lagi kalau kita lihat pengalaman people power di beberapa negara, itu pernah terjadi di Filipina, ya, ketika Marcos jatuh, itu dipimpin oleh Aquino. Kebetulan dia adalah pemimpin oposisi yang sangat terkemuka saat itu, ya, sehingga akhirnya rezim Marcos itu bisa dikembangkan. Berarti faktor kepemimpinan itu sangat menentukan. Begitu juga kita lihat apa yang terjadi di Burma, ya, munculnya tokoh perempuan Aung Suu Kyi yang juga berhasil memimpin people power. Juga Indonesia kita lihat pada perubahan 98 itu berhasil, ya, dengan kekuatan people power berhasil menumbangkan rezim Soeharto, ya, saat itu dipimpin oleh Profesor Dr. Amin Rais. Nah, tampaknya kondisi objektif ada kemiripan, ya, sudah sangat memberikan ruang. Ya, pertanyaannya, apakah ada pemimpin yang dianggap bisa menggerakkan people power itu lintas kelompok, lintas daerah, dengan satu kepentingan yang sama, yaitu yang dianggap bahwa rezim ini memang harus dimakzulkan, ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan memimpin itu? Nah, jadi kalau saya lihat sekarang ini, walaupun sudah didaulat Amin Rais sebagai tokoh yang akan memimpin people power, ya, saya masih belum begitu yakin, ya. Mestinya muncul tokoh-tokoh baru yang lebih meyakinkan, yang lebih yang lebih militan, yang lebih muda, ya, dan kemudian dengan ide-ide yang lebih segar, ya, bagaimana bisa mendorong people power itu. Saya belum melihat. Nah, tapi kita tidak tahu, ya, di dalam perjalanan beberapa waktu nanti akan muncul, ya, tokoh-tokoh lain, tidak hanya Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Saya kira di sana banyak sekali ada tokoh-tokoh kelompok sipil lainnya, ada Dr. Rizal Ramli, kemudian ada Jenderal Gatot Nurmantio dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Apakah mereka juga akan menjadi tokoh kunci dari people power itu? Nah, jadi kembali lagi, people power itu akan bisa digerakkan tidak hanya tergantung pada kondisi objektif yang memang memenuhi syarat, ya, kemudian problematik yang dihadapi tidak ada jalan penyelesaian. Nah, yang lebih penting itu adalah siapa yang akan memimpin, ya, people power itu. Itu pertanyaan yang barangkali menjadi diskusi dan juga pengamatan kita di dalam perjalanan beberapa waktu ke depan. Saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah kisah gelap kali ini.
Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.